salah satu ciri khas financial freedom itu adalah kapanpun setiap hari adalah liburan. Jadi kalau kapan saya mau liburan besok, saya tinggal berangkat besok. Halo, balik lagi di Cuap-Cuap Cuan. Nah, dalam segmen interview kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol nih soal financial freedom. Kali ini bersama dengan Mas Aidil Akbar Majid, Ketua Asosiasi Perencana Keuangan Internasional Indonesia. Halo Mas Aidil, apa kabar? Halo, kabar baik. Oke, baik ya Mas Aidil. Ini ngomongin soal financial freedom atau kebebasan keuangan. Ini kan cukup menarik di kalangan masyarakat. Karena ini juga merupakan tujuan keuangan. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat nih secara seksama, sebetulnya financial freedom ini apa sih? Dan indikatornya atau mungkin ciri-ciri orang yang sudah mencapai kebebasan finansial ini seperti apa? Ya, jadi sebenarnya tidak ada konsensus yang menyatakan bahwa A itu financial freedom atau B itu financial freedom gitu ya. Jadi kalau dikatakan financial freedom adalah ketika seseorang sudah tidak bergantung pada pekerjaan utamanya, tapi mereka tetap bisa make a living. Istilahnya mereka tetap punya aset, punya investasi yang bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebagian bilang bahwa financial freedom itu kalau mereka udah pensiun, gitu, atau pensiun cepat, pensiun dini istilahnya gitu ya. Tapi ada juga orang yang mengatakan, enggak harus nunggu sampai pensiun. Kalau saya usia 30, 35, secara keuangan saya sudah stabil, saya sudah punya penghasilan yang bisa menutup pengeluaran bulanan saya, gitu ya, aset-aset saya, maka bisa masuk kategori financial freedom. Gitu. Oke, nah tapi kalau misalkan Mas Adi lihat sendiri, sebetulnya apa sih yang membuat orang sulit nih untuk mencapai financial freedom? Ya, pertama mungkin ya balik lagi kepada gaya hidup ya. Gitu. Jadi apalagi anak-anak muda zaman sekarang karena mudahnya akses untuk belanja pakai HP, semua bisa diorder secara online gitu ya. Ada marketplace, belanja online dan sebagainya, membuat kecenderungan anak-anak zaman sekarang jauh lebih boros dibandingkan generasi yang sebelumnya gitu ya, generasi X gitu ya. Nah, kemudian juga tidak hanya belanja, tapi juga aktivitas lain gitu. Kalau sekarang kan anak zaman sekarang, anak milenial bilangnya bahwa yang penting adalah experience gitu ya. Iya, udah pernah luar negeri, udah pernah kemana-mana. Nah, itu kan menyebabkan kecenderungan mereka boros berdalih namanya self reward gitu ya. Jadi self rewardnya tiap hari, tiap bulan, tiap minggu self reward ya kan. Yang ada kalau self reward terus yang ada ya mereka tidak bisa menabung, tidak bisa berinvestasi, tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Akibatnya tidak terkumpul asetnya sehingga yang namanya financial freedom ya cuma jargon aja gitu. Saya pengen financial freedom tapi pada saat dihitung gitu asetnya mereka tidak mencukupi untuk bisa mencapai tujuan tadi. Oke, nah tapi kalau sebetulnya kalau misalkan kita memberikan self reward sendiri, itu salah nggak sih Mas Aidil kalau misalkan tujuan kita untuk mencapai financial freedom? Apa kita harus hemat mulu nih, jadi nggak bisa untuk senang-senang? Ya, sebenarnya self reward itu bagus ya. Jadi kan dalam setiap tahapan kehidupan kita kan harus ada milestone-nya ya, harus ada pijakannya gitu. Jadi dan itu harus sesuatu yang memang achievable. Nah, cuma yang sering terjadi saat ini adalah generasi mudanya self reward-nya kebanyakan gitu ya. Jadi dikit-dikit jadi self reward itu dijadikan sebagai alasan aja sebenarnya. Self reward itu harus sesuatu yang memang ada effort yang kita lakukan gitu ya. Misalnya contoh nih, aku setahun harus bisa nabung misalnya 25 juta setahun gitu ya. So kalau 25 juta yang sudah terkumpul selama setahun berarti kan kurang lebih 2 juta sebulan ya. Maka kelebihan di atas 2 juta aku boleh belanjakan di 1 bulan berikutnya. Nah, belanja yang 1 bulan berikutnya itu adalah self reward-nya. Jadi ada tujuannya, ada goals-nya, ada effort-nya, kemudian tercapai dulu, baru kemudian kita memberikan reward kepada diri kita. Oke, menarik. Nah, tapi kalau misalkan kita melihat gitu ya, kalau misalkan tujuan kita memang financial freedom. Nah, kalau secara porsi keuangan ada pos-posannya sendiri nggak sih, Mas Aidil, supaya nanti kita bisa mencapai financial freedom itu? Ya, jadi gini, paling penting adalah ketika financial freedom kita harus tahu dulu definisi buat kita financial freedom itu apa sih, gitu ya. Karena kan setiap orang beda-beda, ya. Kalau patokannya adalah financial freedom itu berhenti bekerja misalnya, gitu ya, maka saya sudah dari 15 tahun lalu financial freedom, gitu ya. Tapi saya buktinya masih tetap bekerja, masih tetap jadi narasumber, masih tetap
ngajar, masih tetap kemana-mana gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu definisi financial freedom itu apa. Kemudian dari situ baru kita bisa ngitung. Karena ada orang yang bilang bahwa financial freedom itu adalah tetap saya bisa melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan uang, tapi kegiatan itu sesuatu yang saya sukai, gitu misalnya gitu ya. Jadi kalau sekarang mungkin kerja itu hanya semata-mata ya supaya dapat penghasilan lah, gitu ya. Nah, mengerjakan sesuatu yang mereka sukai kan berarti harus butuh modal, ya kan. Misalnya mau buka usaha, saya suka grafis, mau bikin desain grafis, berarti mesti buka usaha. Nah, bikin usaha itu kan bagian dari financial freedom-nya dia. Karena kalau misalnya dia belum mencapai satu target nominal tertentu yang bisa membantu dia untuk kemudian berhenti bekerja dari pekerjaan dia sekarang dan melakukan apa yang dia suka tanpa dia harus khawatir tentang keuangan, maka dia belum mencapai target itu. Nah, dari situ nanti baru bisa dikuantitatifkan, baru bisa dihitung tuh. Oke, berarti untuk financial freedom, misalnya kebutuhan hidup saya berapa nih per bulan? 5 juta, 10 juta misalnya. Ambil yang gampang aja, yang mudah, misalnya kelas menengah 10 juta deh per bulan misalnya gitu ya. Kemudian setelah saya tidak melakukan apa-apa, next pertanyaannya adalah, then what should I do? Apa yang harus saya lakukan berikutnya? Karena ingat, ketika kita sudah tidak bekerja di pekerjaan utama kita, anything yang kita lakukan itu pasti either menghasilkan uang atau mengeluarkan uang. Ya kan? Jadi harus pastikan bahwa apa yang kita lakukan berikutnya adalah juga menambah pundi-pundi kita. Gitu. Jadi kita nggak hanya istilahnya mantap makan tabungan, nggak hanya itu ya, nggak hanya makan investasi gitu. Tapi sesuatu yang tadi, gitu. Contoh misalnya, aku suka fashion mas, gitu. Jadi aku pengen bikin butik misalnya gitu ya. Ya sudah, berarti part of financial freedom-nya adalah goals owning a butik misalnya. Nah, itu berapa sih biayanya untuk bisa punya butik, bisa punya tukang jahit, berapa biaya operasionalnya, itu kan harus dihitung juga gitu ya. Jadi balik lagi, tapi ada juga orang yang bilang bahwa oh saya nggak mau ngapa-ngapain mas. Nah ingat, ketika kita nggak ngapa-ngapain, ketika kita sudah kan ini kan kalau financial freedom istilahnya masih usia produktif ya, gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita ngikutin sampai usia 55, 56 ya berarti itu pensiun secara normal gitu ya. Nah, ketika kita usia produktif berarti tadi ketika kita melakukan sesuatu yang tidak menghasilkan uang, ujung-ujungnya ada apa? Ujung-ujungnya adalah kita mengeluarkan uang. Gitu. Nah, kuat nggak nih secara finansial? Berapa hitungannya? Apakah punya uang 1 miliar cukup gitu ya? Mungkin cukup hanya untuk bertahan 1, 2, 3 tahun, tapi setelah itu pasti akan berkurang karena sudah kita tarik setiap bulan untuk biaya hidup kita. Gitu. So, jadi dari situ baru kita tahu nih nanti porsinya nih, apakah saya membutuhkan misalnya 20% atau 30% dari income saya untuk dipersiapkan untuk financial freedom tadi. Oke. Nah, tapi apakah ini artinya selain dari pekerjaan utama kita, kita juga harus nyari pekerjaan lain nih, Mas? Karena kalau misalkan kebanyakan nih masyarakat ya, terutama milenial udah kerja bagai kuda dari pagi sampai malam, tapi kok perasaan duitnya nggak cukup-cukup nih, Mas Aidil? Ya itu tadi. Kalau memang dirasa uangnya nggak cukup dari pekerjaan pertama dan kemudian memang istilahnya udah mentok ya dari sisi penghasilan, nggak mungkin naik lagi lah karena memang jabatannya segitu, emang salary cap-nya di kantor segitu, ya nggak ada salahnya ambil pekerjaan yang kedua. Bisa. Makanya kenapa di luar negeri ngetop banget, dan Indonesia juga udah sekitar 2-3 tahun terakhir itu ngetop sekali jargon kita perbanyak side hustle. Side hustle itu bisa macam-macam gitu ya. Bisa jualan, bisa memang kerja lagi, tapi sesuatu yang kita suka. Misalnya saya sukanya, passion saya adalah kopi gitu. Sekarang udah nggak malu orang-orang seperti saya yang pagi sekolah kerja kantoran, sore ke malam kerja di kafe sebagai barista misalnya. Itu kan nambah income, tapi income yang dari baristanya ini dipakai untuk persiapan financial freedom plus misalnya ya buat gue jalan-jalan deh atau buat self reward ya ambil dari sini gitu misalnya. Itu bisa juga. Oke, jadi manajemen keuangannya juga penting ya Mas Aidil. Nah, kalau ngomongin soal utang, kalau misalkan kita punya utang nih bisa nggak ya mencapai financial freedom? Nah, berapa persen sih maksimal dari total keuangan kita nih atau mungkin dari gaji kita porsi dari utang ini? Ya, kalau sudah financial freedom memang sebaiknya kita sudah tidak punya utang lagi gitu ya. Karena kan kita mau hidup dari kekayaan kita. Freedom itu kan artinya kita bebas melakukan apapun yang kita mau gitu. Tapi kalau kita masih kepikiran mesti bayar cicilan dan lain sebagainya, ya jatuhnya masih belum freedom gitu ya. Tapi balik lagi di definisinya beda-beda. Ada orang yang misalnya bilang bahwa tapi nggak apa-apa saya nggak punya utang kecuali saya masih punya cicilan KPR misalnya. Nah, kalau memang seperti itu berarti pastikan bahwa cicilan KPR itu bisa terpenuhi dengan aset yang sudah ada sekarang atau dari hasil investasi dari aset kita gitu. Sekarang ini kan anak muda banyak sekali yang investasi main saham gitu ya,
bahkan udah masuk ke kripto, bahkan masuk ke forex, itu banyak sekali dari mereka yang tiba-tiba kaya mendadak, gitu ya. Dari tadinya modal cuma 20 juta, 50 juta, tiba-tiba bisa punya 5 miliar, 10 miliar, 20 miliar, gitu ya. Tapi kesalahan yang mereka lakukan berikutnya apa? Berikutnya adalah kemudian mereka tergugah tuh dengan gaya hedonnya mereka karena ngelihat di YouTube-nya pujaannya harus pakai sport car, gitu ya. Akhirnya belilah mobil yang harganya 3,5 miliar, 4 miliar, gitu ya. Nah, itu kalau memang hasil dari investasinya melebihi dari itu, gitu ya, 2, 3, sampai 5 kali lipat dari itu, beli mobil sport mungkin bagian dari self reward tadi, gitu ya. Tapi kalau baru dapat 5 miliar, 7 miliar, kemudian setengahnya atau 3/4-nya dipakai buat beli mobil sport, ya jatuhnya masih belum financial freedom nanti ya. Ujung-ujungnya ketika nggak punya uang, mobilnya mesti dijual, gitu kan. Nah, itu yang kita tidak inginkan, gitu. Oke, nah kalau untuk investasi sendiri, kira-kira sebagai milenial investasi apa sih yang menarik nih, Mas Aidil? Mungkin boleh dicoba nih teman-teman supaya bisa mencapai kebebasan finansial. Ya, kalau investasi kan sebenarnya produknya tidak terlalu banyak variasi ya. Produk investasi yang kita tahu pasti basisnya adalah kalau nggak saham, obligasi. Ada juga produk turunannya yaitu reksadana, gitu ya. Jadi kalau untuk sesuatu yang sifatnya secure, resiko lebih rendah, mungkin kita masuknya ke reksadana. Pilihannya macam-macam, ada pasar uang, pendapatan tetap, ada campuran, ada saham. Kemudian sedikit obligasi, sedikit juga di emas. Nah, karena masih muda, biasanya masih menggebu-gebu tuh ya, masih berani ngambil resiko, masih pengen mencari tantangan biasanya. Nah, masuklah ke saham. Saham ini bisa juga dengan 2 strategi. Bisa kita sebagai investor, akumulasi, atau bisa juga kita trading saham. Nah, buat mereka yang memang profil resikonya lebih tinggi lagi, kalau udah trading saham, biasanya udah mentok tuh, segini-segini aja nih trading saham, gitu kan. Gue cari lagi nih yang lebih tinggi, yang lebih seru. Nah, baru mereka masuk ke produk keuangan yang lebih tinggi lagi resikonya seperti tadi kripto atau juga forex biasanya. Nah, itu pastikan ketika kita masuk ke produk-produk keuangan yang risiko lebih tinggi seperti kripto dan forex, itu tidak boleh uang panas. Jadi uang yang dipakai buat kebutuhan sehari-hari itu nggak boleh. Ya, jadi benar-benar uang dingin, uang yang kita investasikan, yang tidak dipakai, yang kalaupun sampai rugi, ya udah nggak akan mengganggu kita secara keuangan. Tapi kalau tiba-tiba untung jackpot naik 1000% misalnya, sekarang banyak banget investasi yang bisa naik 1000% ya. Jadi kayak kripto gitu, forex bisa naik sampai 1000%. Nah, itu yang ya mungkin 1 dari 100 orang lah yang bisa dapat seperti itu. Gitu. Tapi pastikan itu tidak menggunakan uang kebutuhan kita sehari-hari, tapi uang yang memang dialokasikan untuk investasi jangka panjang atau untuk trading. Oke, jadi investasi tadi balik lagi, tadi harus pakai uang dingin dan sesuaikan dengan profil risiko kita ya Mas Aidil. Nah, ngomong-ngomong nih Mas Aidil, banyak juga milenial atau teman-teman di usia muda ini kan terjebak nih dalam kondisi sandwich generation. Nah, sebagai orang-orang yang mengalami kondisi ini atau di situasi ini, bisa nggak sih mencapai financial freedom? Mungkin aja, bisa aja. Tapi memang kita harus berstrategi untuk bagaimana bisa lepas dari sandwich generation tadi, gitu ya. Jadi kalau orang tua ya sudah, kita nggak mungkin bisa mengelak, kita tetap harus bantu orang tua ya. Kalau memang berat, mungkin kita bisa patungan dengan kakak atau adik kita, itu satu ya. Kedua, secara keuangan kita ya harus siap ya tadi ya. Jadi kita harus berhemat, tidak mengeluarkan uang untuk hal yang tidak penting. Keluarkan uang boleh, tapi untuk hal-hal yang nggak penting-penting banget, mendingan nggak usah. Investasi sebanyak-banyaknya, kemudian side hustle atau second job sebanyak-banyaknya. Jadi benar-benar cari uang gitu ya, cari uang, tapi cari uangnya ya bisa dipakai juga untuk liburan, bisa juga dipakai untuk self reward kita di luar kalau kita udah siapkan untuk masa depan. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita nge-break, kan sandwich itu kan atas bawah ya rotinya, atas ini orang tua, bawah ini anak. Nah, kita nge-break siklus si anaknya. Nah, anak ini harus kita persiapkan, kita berdayakan untuk dia bisa siap masuk ke dunia pekerjaan sedini mungkin. Jadi anak tidak hanya dibekali oleh pendidikan formal gitu ya, kampus, kuliah segala macam, tapi anak juga dibekali oleh pendidikan aplikatif gitu ya. Jadi kalau anaknya suka gambar, ya udah, sekarang udah banyak kok sekolah-sekolah online misalnya dari Google, dari mana gitu ya, yang dia bisa ngambil sertifikasi online untuk ngedesain. Atau dia memang suka coding, ya udah coding. Dia suka game, ya udah bikin game sana gitu. Sekarang udah banyak banget, dan persiapkan juga untuk future job gitu, karena akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ada mungkin nanti nggak ada gitu. Jadi kalau kedepannya adalah eranya teknologi base, maka tidak ada salahnya anak kita harus di-equip gitu, ditambahkan
sertifikasi, dan itu sertifikasi ya, bukan pendidikan formal. Jadi pendidikan informal yang secara biaya tidak sebesar pendidikan formal kalau dia masuk kuliah, ya mungkin sertifikasi 2-3 juta, 5 juta, 10 juta gitu ya. Masih bisa kita cicil dari cash flow bulanan atau kita tabung per tahun misalnya. Dan anak dikasih itu sehingga mereka mulai dari sedini mungkin mereka dari mulai SMP gitu ya, kelas 13, 14, 15 atau mungkin SMA mereka udah bisa berkarya dan karyanya sudah bisa menghasilkan uang gitu, sehingga mereka sudah bisa mandiri bahkan sebelum mereka masuk bangku kuliah gitu ya, bahkan udah punya uang dan udah punya bisnis bahkan gitu. Nah, dari sini satu, kita mengajarkan anak kita bahwa yang namanya bekerja tidak harus di perusahaan, bahwa mereka juga bisa jadi entrepreneur gitu ya. Kedua, kalaupun mereka mau kerja di perusahaan, mereka tetap bisa punya side hustle. Ketiga, mereka sudah bisa tanda kutip financial independent, dalam arti kata tidak bergantung orang tua, minimal untuk uang jajannya mereka gitu ya. Nah, jadi ketika ini kita udah membreak siklus sandwich kita nih, yang atas orang tua mau nggak mau kita harus biayai, itu tanggung jawab kita sebagai anak, tapi siklus sandwich yang bawah, roti yang bawahnya, kita break dengan cara mempersiapkan anak-anak kita dengan tadi ya tambahan-tambahan keterampilan. Oke, jadi yang bisa memberikan added value juga ya Mas Aidil ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang penghasilannya pas-pasan ya, atau bisa dikatakan misalkan UMR nih, tips mengelola keuangannya seperti apa sih Mas Aidil? Ya, jadi sebenarnya mengelola keuangan tuh nggak terlalu sulit ya. Kan kuncinya cuma dua ya, memperkecil atau menahan pengeluaran, memperbesar penghasilan, gitu ya. Menahan pengeluaran dengan cara apa ya? Kita buat dulu daftar pengeluaran tiap bulan. Dipilah-pilah secara detail mana pengeluaran yang rutin, mana pengeluaran yang tidak rutin, mana pengeluaran yang penting, mana yang nggak penting, gitu ya. Nah, itu kita buat daftarnya. Yang tidak penting dan tidak rutin itu dicoret dulu, gitu ya. Memang harus ada pengorbanan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kita nggak main dulu sama temen, kita nggak jalan-jalan dulu ke luar kota, gitu ya. Kita nggak harus ganti baju tiap bulan, gitu ya. Pasti akan ada pengorbanan. Tapi percaya sama saya, pengorbanan itu pasti akan worth sacrifice kita ya di kemudian hari 2, 3, 4 tahun lagi. Karena investasi kan, kalau uang itu diinvestasikan kan butuh uang, butuh waktu supaya dia bisa berkembang. Nah, itu satu. Kedua, tapi kalau ternyata secara penghasilan udah ngepas, tadi dibilangnya UMR, udah pas-pasan mas, udah nggak mungkin lagi gitu ya. Meskipun masih banyak cara ya, misalnya contoh untuk sewa kamar kos-kosan mungkin bisa berdua sama teman, sharing room misalnya gitu. Banyak sekali trik-trik yang kita bisa lakukan gitu ya. Makan bisa masak di rumah, masak di kosan dan lain sebagainya, yang memang kita bisa menghemat 50.000 sampai 100.000 sampai 300.000 per bulan misalnya. Cuma orang kadang-kadang ngelihat angka itu terlalu kecil, cuma 50.000, cuma 300.000 gitu. Tapi ingat loh, 300.000, 400.000 per bulan itu kalau di pembaginya adalah UMR yang 4 juta itu 10% loh. Ya, 10% itu cukup besar kalau untuk orang mulai bisa menabung investasi dengan penghasilan mereka yang UMR. Tapi kalau memang ternyata udah mepet, nggak bisa lagi nih, udah ini berarti pengeluaran kan nggak bisa dikurangi, maka harus nambah income. Nah, income-nya apa tadi? Ya, yang paling mudah adalah ya second job. Ya, second job itu bisa macam-macam. Tadi sesimpel kayak kerja di mana? Di kafe misalnya. Nggak perlu malu lagi jadi barista, nggak perlu malu lagi jadi sekarang udah kayak di luar negeri kok. Zaman saya dulu, saya di Amerika, saya kerja di restoran. Ya, saya jadi waitress, nggak malu gitu ya. Kenapa mesti malu? Kayak kalau saya bisa bawa uang $2.000 sebulan kan nggak malu ya, 20 juta sebulan gitu ya. So, jadi ada main job, ada second job, atau second jobnya bisa jadi kurir, bisa jadi yang lain-lain tergantung, atau yang punya keterampilan. As simple as saya bisa main basket jadi coach basket ya. Saya bisa bahasa Inggris jadi guru bahasa Inggris, guru private gitu ya. Apapun keterampilan yang kita miliki, yang kita bisa, itu kita bisa offer ke orang, baik secara langsung maupun sekarang pakai online, pakai Zoom seperti ini, yang bisa menghasilkan uang. Minimal hobi kita terpenuhi tanpa kita harus keluar uang. Contoh, saya hobinya main basket, saya jago main basket. Kan kalau main basket mesti sewa lapangan, 300.000, 400.000 gitu ya. Dengan kita jadi coach basket, satu, kita dapat income, mungkin sebulan dapat 500.000 gitu ya, melatih anak-anak kecil. Kedua, saya tetap bisa main basket tanpa saya harus keluar uang 300.000. Jadi sebenarnya nettingnya saya 800.000 dapat tuh, gitu ya. 500.000 dari ngajar, 300.000 dari tidak keluar uang gitu. Nah, 800.000 tadi saya bisa investasikan.
Oke, jadi memang harus cari side job dan juga yang penting jangan gengsi. Oke, nah tapi sebetulnya kalau untuk mencapai financial freedom, ini resep untuk bagi yang single ataupun yang udah menikah nih sebenarnya sama aja atau ada beda-bedanya nih, Mas? Oh iya, pasti beda ya karena kan kondisi keuangan kan beda ya. Kalau yang masih single relatif tidak punya hubungan ya, tidak punya beban gitu ya. Ya, artinya ya kalau duit udah mepet ya mepet aja. Paling kalau dia nggak punya uang dia nepeng sama temennya gitu ya, puasa gitu ya, minta ditraktir, nggak perlu pakai malu, nggak perlu pakai gengsi. Tapi ketika sudah menikah, maka dia punya tanggungan, dia punya orang-orang yang bergantung hidup, maka secara pengeluaran harus lebih besar dan secara persiapan dananya juga harus lebih besar. Karena kenapa? Karena nggak hanya untuk diri kita. Kita bicara yang satu ngurusin untuk diri sendiri 2-3 juta per bulan cukup, yang satu ngurusin satu keluarga, ya kan? Mungkin suami istri anak satu atau anak dua nggak akan cukup 1 juta 2 juta per bulan. Mungkin hanya buat makannya aja udah habis 3 juta per bulan ya. Belum biaya pendidikan anak, belum biaya transportasi dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau untuk investasinya mungkin relatif hampir sama ya. Cuma nanti tinggal kita lihat ada yang namanya dana darurat emergency fund-nya kan pasti beda ya. Mereka yang masih single emergency fund 3 bulan itu cukup gitu ya. Tapi kalau mereka yang udah punya keluarga emergency fund-nya atau dana daruratnya bisa 6 sampai 12 bulan bahkan bisa lebih gitu ya, tergantung apakah pasangan kita kerja atau tidak gitu. Nah, alternatif lagi apa tadi? Pasangan bisa bekerja membantu kita. Bisa dia kerja kantoran atau bisa juga dia yang mengerjakan side hustle kita gitu ya. Jadi dibikin teamwork aja gitu. Kalau si suaminya kerja kantoran, istrinya mungkin berbisnis atau ngejain side hustle-nya berdua gitu. Atau suami istri sama-sama kerja kantoran, side hustle-nya dikerjakan malam atau weekend misalnya gitu. Jadi dicari formula dari masing-masing keluarga yang tetap bisa mendapatkan penghasilan tambahan supaya bisa nabung lebih banyak lagi gitu ya. Tapi di saat yang bersamaan tidak juga menghilangkan waktu mereka bersama keluarga gitu. Oke, nah Mas Aidil, sebelum kita mencapai financial freedom nih, sebetulnya ada tuh nggak sih tahapan-tahapan atau mungkin proses gitu yang harus dilalui nih sebelum kita bisa dikatakan sudah mencapai financial freedom nih? Ya, tahapannya tadi ya bahwa kita kan harus punya goals-nya dulu. Financial freedom-nya apa nih definisi? Kalau saya, financial freedom saya adalah saya tetap bisa melakukan apapun yang saya sukai dan saya cintai tanpa saya harus pusing memikirkan besok bisa makan apa enggak. Itu financial freedom definisi saya. Sehingga itu sudah saya capai di tahun 2005. Ya, jadi saya pribadi tahun 2005 tanda kutip sudah 2007. Jadi saya posisi terakhir itu adalah direksi di salah satu perusahaan investasi ya, manajer investasi. Saya CEO, kemudian saya memutuskan oke, saya udah nggak mau lagi jadi CEO, saya mau melakukan apa yang saya suka, which is saya suka berbagi, sharing gitu ya. So jadi mulailah saya terjun sebagai entrepreneur, buka perusahaan konsultasi keuangan, kemudian mengajar, kemudian dimintalah menjadi narasumber gitu ya. Nah, tapi tahapan sebelum ke sana ada persiapannya? Ada, pasti. Saya mesti punya persiapan dana darurat saya mesti siap. Kemudian asuransi harus siap. Kalau dulu kerja kantor, saya di cover full 100% dari kantor, nggak perlu pusing. Medical check up saya bisa ke Singapura, di cover dari kantor gitu ya. Kendaraan mobil Eropa kelas 1 yang paling top saya punya gitu kan, karena dibayarin kantor gitu ya. Tapi begitu udah sendiri kan semua itu hilang, fasilitas itu pasti hilang. Nah itu harus saya cover juga. Jadi saya mesti siapkan asuransi, kemudian saya mesti siapkan kendaraan tadi, gengsi tadi harus diturunkan. Jadi udah nggak, kalau di dunia pasar modal seperti saya dulu kan patokannya adalah lo baru bos kalau lo pakai mobil keluaran Jerman gitu kan. So jadi sekarang saya harus balik lagi nih ke mobil biasa gitu ya. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nah itu salah satu bentuk pengorbanan. Kemudian berikutnya, strategi berikutnya apa? Oke, uang saya ini bisa bertahan sampai berapa lama? Setelah saya hitung jumlah aset saya, tabungan saya, investasi saya, oke, saya bisa bertahan sekitar 7 tahun sampai 10 tahun nih dari uang saya. Kemudian saya bikin analisa, oke, kalau saya kemudian melakukan apa pekerjaan yang saya suka, yang saya cintai, kira-kira bisa menghasilkan income berapa ya? Mulai tuh saya bedah, gitu ya. Kalau saya ngajar di asosiasi, income saya sekian sampai sekian per minggu dan per bulan. Kalau saya ngajar di kampus, income saya sekian. Kalau saya diminta jadi narasumber, income saya sekian. Kalau saya diminta kasih training in-house, income saya sekian, gitu ya.
Kalau saya jadi konsultan lepasan, saya masih diminta juga jadi konsultan lepasan ke perusahaan-perusahaan yang mau IPO, perusahaan-perusahaan yang butuh corporate finance spesialis gitu ya, funding, mereka cari pendanaan segala macam, itu berarti income saya range-nya sekian sampai sekian. Nah, setelah saya hitung, oh ternyata dari income saya cukup kok per tahun gitu ya, dengan best skenario dan worst skenario-nya seperti apa. Nah, itu kemudian dijadikan benchmark saya, sehingga saya bisa tahu, oke, setiap bulan saya harus punya 2 kelas, kemudian saya harus ada sekian talk show, sekian seminar gitu ya, setahun harus ada 2 proyek besar. Nah, itu yang dijadikan KPI pribadi saya. Tapi saya tetap melakukannya dengan senang hati. Karena kenapa? Saya bebas. Karena ketika saya, yang salah satu ciri khas financial freedom itu adalah kapanpun setiap hari adalah liburan. Jadi kalau kapan saya mau liburan besok, saya tinggal berangkat besok gitu ya. Dan liburan juga saya bisa sambil kerja gitu ya. Saya masih bisa ngajar lewat Zoom sambil liburan. Kemarin saya lagi acara seminar di Surabaya, paginya saya seminar offline, siangnya saya seminar online, kemudian besoknya saya jalan-jalan di Surabaya, kuliner segala macam. Jadi itu satu pekerjaan, satu kota, saya bisa melakukan 3-4 pekerjaan plus jalan-jalannya gitu, bagian dari liburan tadi. Nah, itu bisa dicapai setelah kita bisa tahu gitu. Sehingga dana saya yang sudah saya persiapkan tadi 7-10 tahun saya bisa investasikan, dan itu menjadi bagian dari dana darurat saya, sehingga ketika terjadi satu hal yang memang misalnya di jobnya lagi sepi gitu ya, ngajarnya lagi sepi dan sebagainya, seperti pada saat pertama kali awal pandemi, saya nggak perlu khawatir karena saya masih punya dana untuk hidup 7 tahun gitu dengan aset saya gitu ya. Sehingga saya mesti tahu, oke, ini uang harus diinvestasikan kemana nih supaya maksimal. Berapa persen yang saya investasikan buat jangka panjang, berapa persen yang saya investasikan buat jangka pendek, sehingga kalau sewaktu-waktu saya nggak punya penghasilan lagi dari apapun yang saya senangi, maka saya masih bisa hidup, bisa makan dari aset saya. Oke, Mas Aidil, mungkin ada nggak sih tips and trick atau mungkin jurus gitu nih dari Mas Aidil untuk Sobat Cuan yang punya mimpi untuk mencapai financial freedom nih, apa sih yang bisa dilakukan nih dalam waktu yang jangka pendek ini? Oke, pertama ya, hilangkan gengsi. Ya. Kedua, gengsi itu inti hubungannya apa? Jangan ikutan sama teman-teman. Peer pressure itu menghabiskan uang, gitu ya. Kalau teman ganti HP, nggak perlu ganti HP. Selama HP kita masih bagus, pakailah. HP itu bisa bertahan 3-5 tahun. HP saya udah jalan 4 tahun, the only reason saya mesti ganti karena memori udah nggak cukup. Waktu beli dulu, memorinya kekecilan gitu ya. And itu jadi pelajaran, oke, next time berarti pada saat saya ganti, saya harus beli yang memorinya paling besar supaya HP itu bisa bertahan the next 4 years lagi, masih bisa 4-5 tahun lagi. Gitu. Nah, kayak gitu ya. Ngumpul-ngumpul boleh, tapi nggak perlu terlalu sering. Gitu ya. Ngumpul seminggu sekali masih fine. Tapi kalau ngumpul tiap hari, ngopi tiap hari, nah itu mungkin udah kelebihan, udah terlalu gitu ya. Terus kemudian belanja juga nggak terlalu harus penting-penting banget. Sekarang juga masih pandemi ya, masih social distancing gitu kan. Jadi kita nggak harus belanja mingguan, bulanan, rutin untuk pakaian dan sebagainya. Kalau belanja pada saat ada diskon boleh ya, selama memang sudah ada budgetnya. Memang kita punya budget. Misalnya saya budget belanja mas setiap bulan saya menghabiskan 400.000 buat belanja misalnya. Biasanya cewek-cewek nih 500.000. Ya udah, kenapa nggak dibikin 500.000 dibikin per 2 bulan sekali 250.000 sehingga itu dipakainya pada saat ada diskon. Jadi benar-benar promo-promo tanggal cantik itu 11-11, 12-12 itu benar-benar dipakai gitu ya. Jadi tetap bisa memenuhi hobi belanja tadi, tapi dengan harga setengahnya gitu ya. Tapi dibudgetin. Kalau memang nggak bisa, tetap boros, ya udah sama sekali nggak usah belanja. Gitu. Nah itu 2. Ketiga, tadi ya kita mesti mengorbankan diri ya, sacrifice ya. Jadi nggak nongkrong-nongkrong gitu ya. Nggak harus yang pergi malam, karena pergi malam itu minimal kita mengeluarkan 500.000 sampai 1 juta loh. Ya, kalau kita duduk di sofa, yang anak muda zaman sekarang buka botol, minum dan sebagainya, itu minimal 500.000 sampai 1 juta. Ya, kalau dikalikan 3 seminggu sekali, 3-4 juta per bulan. Gitu. Nah itu dihilangkan dulu, gitu ya. Untuk sementara, karena kalau misalnya kita lakukan itu sampai 1, 2, 3 tahun ke depan, kita udah bisa menabung, mengsisihkan antara 12 juta sampai 50 juta selama 3 tahun ke depan. Hanya dengan cara mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting tadi. Jadi fokus itu, ya. Kemudian dari situ tadi uang tersebut diinvestasikan. Kalau bisa cari side income, side hustle yang menghasilkan uang sehingga menambah pundi-pundi kita. Terus karena masih muda, investasilah secara agresif. Kita bisa investasi agresif kalau kita udah punya dana darurat yang cukup. Jadi make sure kita punya emergency fund kita cukup, yang single kan tadi harusnya 3 bulan ya.
pastiin deh punya emergency fund 6 bulan deh, double di emergency fund. Kemudian kalian mau investasi senekat apapun nggak masalah karena masih punya 6 bulan emergency fund kan, plus masih ada income dari pekerjaan gitu. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa investasi secara agresif tapi tetap dengan perhitungan gitu ya, tetap dengan menggunakan produk-produk yang ada, nggak asal-asalan investasi, nggak judi-judian gitu ya. So jadi dari situ nanti mulai akumulasi aset. Biasanya kita berkorban tuh sekitar 3-5 tahun kok. Ya, 5 tahun itu kita udah bisa mengumpulkan kalau dengan mengurangi gaya hidup kayak tadi ya, kalau kita bisa invest 1-2 juta per bulan, 5 tahun itu kita udah punya ratusan juta. Oke. Wah, oke. Tadi sudah cukup komprehensif sekali Mas Aidil tips and triknya nih tadi ya, mengurangi hal yang nggak penting. Terus tadi yang pertama hilangkan gengsi. Terus kalau bisa ya teman-teman belanja dan juga nongkrong ini kalau perlu selama ada budgetnya aja, jadi jangan di luar dari budgetnya. Selain itu juga tadi ditambahkan kalau bisa ada juga side job dan kemudian investasi yang agresif gitu ya. Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dalam jangka waktu pendek ini mudah-mudahan di sekitar 3-5 tahun kita sudah bisa mencapai yang namanya financial freedom ya Sobat Cuan. Terima kasih Mas Aidil atas waktunya, sehat selalu untuk Anda. Ya, sama-sama. Itu tadi dia Sobat Cuan, sudah dapat gambaran ya soal tips and trick gimana sih supaya kita bisa mencapai financial freedom sedini mungkin. Tadi kita ngobrol-ngobrol bareng Mas Aidil Akbar Majid, Ketua Asosiasi Perencana Keuangan Internasional Indonesia. Sobat Cuan, jangan lupa ya untuk dengerin podcast Cuap-Cuap Cuan di Apple Podcast, Spotify, dan juga Google Podcast. Nah, yang belum follow Instagram Cuap-Cuap Cuan, jangan lupa juga di @cuap_cuan. Kemudian Sobat Cuan, bagi yang belum subscribe YouTube, jangan lupa juga untuk subscribe dan juga share, like sebanyak-banyaknya di Cuap-Cuap Cuan. Oke deh, kalau gitu saya Andi Caldi pamit. Sampai jumpa di Cuap-Cuap Cuan berikutnya. Dadah!